Sahabat Konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 praktik konseling dalam kecemasan dalam gangguan game online. Perkenalkan, nama saya Anissa Rania Putri. Dan nama saya Muhammad Rizky Andrean. Dan saya Dian Pertiwi. Saya Rizka Tulula. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Iya. Mari. Terima kasih, Bu. Halo, selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita di sini perkenalan dulu boleh? Ya, Boleh. baik Bu. Saya dulu kakak diri saya. Nama saya Muhammad Rizky Andrean. Saya biasa dipanggil Rizky atau Andre. Oke. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Saat ini 21. Oke, saya panggil Andre saja ya. Baik Bu. Oke, jangan tegang. Kita relax aja di sini, boleh? Boleh. Oke, gimana tadi perjalanannya sampai ke tempat konseling ini? Alhamdulillah, buat perjalanan tadi cuma macet sedikit aja sih Bu. Baca, Iya. itu mengganggu pikiran nggak? Tentunya tidak, karena cuma sedikit sih Kak, terlalu ramai. Asli dari mana kalau boleh tahu? Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Dan kalau boleh tahu, menghubungi nomor saya dapat dari mana? Kebetulan saya dapat informasi dari sepupu saya. Oke. Katanya di sebelah situ tuh, di daerah itu ada sesi konseling katanya, ada klinik konseling. Ya, sesi konseling. Oke. Ya, jadi saya dikasih nomor ibunya, Oke. lalu saya masuk ke sini. Dan kalau boleh tahu, kesibukannya belakangan ini apa ya, Rizky? Buat saya saat ini mungkin cuma sebagai mahasiswa aja sih. Di mana kalau boleh tahu mahasiswanya? Dari Universitas Wayne Denta. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asas BK, dan di sini ada beberapa asasnya. Ada asas keterbukaan, kerahasiaan, dan masih banyak lagi. Jadi Rizky tidak boleh khawatir, jangan takut dan ragu menceritakan permasalahan yang sedang dialami sekarang ini atau kemarin. Jadi kita memegang teguh adanya asas kerahasiaan apapun itu. Jadi kita sampaikan secara bersama dan kolaborasi secara terus-menerus ya. Dan di sini boleh sedikit kita memberikan waktunya 45 menit saja. Sesi konseling ini baru kita pertama ya ini. Iya, baru pertama kali ya. Oke, relax saja, jangan tegang. Oke, boleh sedikit bisa ceritakan apa yang Anda rasakan akhir-akhir ini? Saya mengalami emosional yang susah dikendalikan Bu. Oke. Dikarenakan apa itu? Masalah Iya, kecanduan game itu Kecanduan. merubah saya. boleh tahu apa itu gamenya? Game MOBA, Mobile Legends. Oke, kalau boleh tahu, bisa beri contoh nggak kapan Anda terakhir marah-marah, tidak stabil, dan ingin membuat emosional itu secara menyeluruh mengganggu pikiran Anda? Saya terakhir main itu 2 minggu yang lalu Bu. Oke. Saya udah mengalami depresi yang parah sehingga saya mencoba untuk berhenti sampai saat ini. Berarti emosionalnya itu keluar? Iya, sangat-sangat tinggi. Mempengaruhi sekitar atau tidak? Orang tua dimarah-marah juga atau tidak? Kalau buat orang tua segala macam tidak, cuman sepertinya larinya ke marah. Oh, barang. Oke. Dan apakah dampak emosional itu mengganggu nilai mata kuliah Rizky di perkuliahannya? Kalau untuk mengganggu tidak, cuman lebih tepatnya saya sering terlambat, terus pola tidur saya tidak teratur. Harusnya kan besok misalkan kuliahnya jam pagi tuh saya tidur jam 3 sampai jam 4 subuh. Oh, Sehingga begadang ya? ya, jadi pola tidurnya jadi berantakan. Jadi kebiasaan itu merubah segala sesuatunya ya? Ya, Oke, di sini dari cerita yang diberikan, apakah kita akan menentukan tujuan itu harus sebagai konselor, saya akan memberikan tujuannya. Yang pertama ini tujuannya ini untuk mengelola emosi Rizky. Jadi agar tidak meluap, agar lebih sabar, tenang dalam menghadapi situasi ini. Dan yang kedua ini tujuannya mengendalikan kecanduan game online. Kalau boleh tahu gamenya apa tadi? MOBA. Oh, Mobile Legends Iya. juga. Oke. Boleh saya ketik dulu? Saat Anda merasa marah tuh bagaimana? Boleh diceritakan nggak? Sedikit saja.
Apakah karena internet putus misalkan, apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda? Misalnya, Anda sedang main game online, mati lampu atau maupun itu internet putus, apakah emosional Anda meluap atau hanya diam saja? Peluang. Oke, meluap. Jadi pada saat itu saya lagi main ya, lagi udah mau menang ya, Oke. tiba-tiba mati lampu. Dan di situ saya benar-benar marah. Lebih parah lagi, saya malah mancing-mancing ke PLN-nya. Kenapa harus mati lampu sekarang? Kenapa nggak nanti? Saya lagi mau menang. Dan bahkan saya marah-marah di situ. Ada gelas saya lempar. Dilempar. Ya, Oke. karena sangat tidak bisa mengontrol emosi pada saat itu. Jadi barang-barang itu kena imbasnya, lemparan tersebut ke orang lain atau emang diri sendiri yang disakiti? Lempar ke lantai saja. Ada barang saya lempar ke depan itu arahnya kemana saja. Jadi barang sekitar rusak juga. Ya, Apakah orang tua Anda sangat parah dan Anda menyesal tidak? sebelum saya memikir ke sana, saya tidak merasakan hal itu sih, karena saya efisiensi saya terlalu muak, ada di saya karena skematik ego saya loh. Jadi saya tidak memikirkan mau barang hancur atau apa. Nah, setelah saya mikir belakangan ini Bu, apa yang saya lakukan sebelumnya itu kayak gimana gitu loh cara biar saya nggak jadi hal itu lagi. Jadi Anda ingin merubah pola pikir Anda juga ya di sini? Iya. Oke. Dan di sini kan ada beberapa pikiran negatif yang mempengaruhi segala sesuatunya, baik dampak buruknya, dan pasti game online ini membuat kecanduan sangat berlebihan kan, Rizky? Mempengaruhi pola pikir juga pastinya. Oke, di sini tadi ada pikiran dan perasaan dan perilaku Anda, sih. Pikirannya tadi kayak merasa apes gitu ya berarti, kayak kok kenapa sih bisa mati lampu gitu. Iya. Terus tadi ada perasaan itu marah secara emosional. Lalu ada perilakunya itu tadi membanting barang ya sekitar. Pasti merusak segala sesuatunya. Oke. Dan sekarang mari kita ganti pikiran negatif itu, Rizky. Saat internet Anda putus atau mati lampu, apa yang Anda bisa? Setelah saya pikir, seharusnya saya lebih bersabar, Oke. tarik nafas dulu, mencoba tenang, dan tidak melemparkan barang ataupun yang ada di sekeliling saya, karena itu bisa merugikan diri saya dan diri orang tua saya. Iya, saya paham sekali apa yang Anda katakan. Lebih tenang dan sabar pastinya ya. Dan selanjutnya ini mari kita ubah perilaku Rizky. Tadi kan perilakunya itu membanting barang-barang sekitar ya. Artinya merugikan sekali kan, entah itu dari diri sendiri maupun orang tua dari Rizky. Dan bisa nggak apa yang bisa Rizky lakukan ketika janganlah membanting barang-barang sekitar? Saya sepertinya harus tarik nafas terlebih dahulu. Oke. Saya mencoba tenang, atau saya bisa minum dulu ya, menyebabkan perasaan saya biar tidak terjadi hal itu. Ya. Seharusnya saya melakukan seperti itu. Oke, berarti relaksasi ya itu. Ya. Oke, cukup baik. Dan apa ya, masalah tadi itu mungkin masalah yang hal lumrah bagi para remaja. Dan umurnya berapa tadi? 21. Oh, 21. Dan masih kesibukan yang kuliah, kecanduan game online pastinya. Jadi saya ingin Anda itu mencoba dua hal nantinya ketika di rumah ya. Ketika marah, coba untuk lebih tenang. Apa yang Anda katakan tadi sangatlah benar dan saya paham apa yang Anda rasakan pastinya. Lalu lakukan relaksasi. Benar sekali, tadi kita boleh lebih tenang, lebih sabar, dan kita boleh tarik nafas, tahan dulu, kita tenangkan pikiran emosional kita. Selanjutnya jika berhasil, kita akan melanjutkan sesi konseling berikutnya. Apakah diskusi ya? Siap Bu. Bagaimana setelah Rizky bercerita tentang keadaan emosional secara menyeluruh, psikologisnya? Untuk sekarang alhamdulillah banget ya, saya telah datang ke konseling, saya banyak mendapatkan hal-hal baru, saya bisa kedepannya lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya saya berterima kasih telah sama ibu telah membimbing saya, mengarahkan saya, dan memberikan saran sehat. Sekali lagi saya terima kasih banyak ya Bu. Iya, sepertinya Anda sudah terlihat cukup ceria ya hari ini. Emosional sudah mulai harus dikontrol lebih baik lagi dan harus dipertimbangkan mana yang prioritas, mana yang hiburan. Boleh kita deh, tapi juga kita harus tahu batas waktunya. Apakah harus siap? Insya Allah siap. Bagi waktunya atau jam tidurnya agar tidak menunda-nunda tugas kuliahnya. Ini kan pasti mengganggu sekali. Apakah itu betul, Rizky? Benar Bu. Di sini saya juga ingin mencoba ya perlahan untuk melomba semuanya. Iya.
dari baik pelan-pelan. Semoga aja saya bisa lebih baik ke depannya. Ya, saya juga mendukung kamu. Apapun keputusan kamu, pastinya nanti itu yang terbaik. Dan kita akan bertemu di sesi konseling berikutnya yang kedua versi. Dan ini menunjukkan pukul 40 menit. Tadi perjanjian kita waktunya 40 menit dan sudah selesai. Baik, itu tadi mungkin yang sedikit saran, kita saling sharing. Dan jangan pernah khawatir untuk melakukan sebuah kebaikan di sini. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk saya. Oke, terima kasih kembali Rizky. Bu. Iya. Silakan ya antar. Mari Bu. Oke. Oke, mari. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama.